Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Teman-teman yang kami muliakan dan tentunya ibu dosen yang kami hormati, perkenankan kami dari kelompok 10 yaitu Pak Rahmat Hartadi dan saya pribadi Abdul Kurnia, yang insya Allah pada video kali ini akan menjelaskan ataupun akan membahas tentang writing. Dan pembahasan pada video kali ini insya Allah akan ada dua bahasan. Yang pertama ialah the process of writing, dan kemudian yang kedua ialah example dan exercise of summary writing. Nah, apakah ketika penulis yang baik, apakah ketika seorang penulis yang baik memulai menulis sebuah buku ataupun menulis sebuah puisi ataupun esai yang lainnya juga, apakah kata-kata yang akan ditulis itu muncul begitu saja di halaman tanpa banyak usaha? Apakah demikian? Tentu saja tidak. Semua penulis, terutama penulis-penulis yang sudah profesional, pastinya menggunakan proses. Pastinya akan ada proses ketika mereka menulis. Karena apa? Karena pikiran kita tidak selalu berpikir dalam paragraf logis dengan rincian yang mendukung dan kalimat tesis yang direncanakan dengan cermat. Nah, maka dari itu kita harus memulainya dengan langkah demi langkah ataupun step by step. Masuk pada pembahasan yang pertama, yaitu the process of writing ataupun tahapan proses penulisan. Di sini akan kami bagi menjadi 5 ataupun yang kita dapatkan ada 5 proses dalam menulis. Stage 1 ataupun tahap yang pertama yaitu pre-writing, pra penulisan. Kemudian stage 2 ataupun tahap yang kedua yaitu drafting ataupun penyusunan. Kemudian memasuki yang stage ketiga ataupun tahap ketiga yaitu revisi ataupun merevisi. Masuki stage yang keempat, tahap keempat yaitu proofreading, yaitu pengoreksian, dan stage yang terakhir ataupun tahap yang terakhir yaitu final draft, draft akhir. Di sini akan kita jelaskan step by step dan kita akan memasuki step yang pertama, yaitu stage 1, pre-writing, pra menulis. Nah, apa yang dimaksud dengan pra menulis itu? Yang dimaksud di sini adalah time to think ataupun waktu untuk berpikir. Jadi di pre-writing ini kita harus menemukan tujuan ataupun alasan mengapa kita ingin menulis, apa yang ingin kita capai dalam tulisan tersebut. Kemudian juga identifikasi ataupun kenali siapa yang akan membaca ataupun mendengarkan karya tulis ataupun hasil tulisan yang kita tulis. Kemudian setelah dua langkah tersebut, di dalam pre-writing kita juga harus memilih topik untuk menjadi bahan apa yang akan kita tulis, apa sebenarnya yang akan kita tulis. Kemudian galilah ataupun carilah ide-ide tentang subjek, informasi apa tentang topik yang Anda ketahui dan atau perlu dikumpulkan. Memasuki stage 2 ataupun tahap yang kedua yaitu drafting ataupun penyusunan. Yang dimaksud di sini ialah time to write. Saatnya kita menulis. Nah, setelah kita di stage yang pertama tadi yaitu mengumpulkan informasi, mencari bahan, mencari tujuan, mengenali audiens. Nah, di dalam
tahap yang kedua ini waktunya kita menulis. Jadi masukkan informasi yang sudah kita curahkan ke dalam bahasa yang sesuai untuk tugas tersebut, untuk tulisan tersebut, dan juga tidak menggunakan bahasa slang ataupun bahasa gaul. Kemudian menulis kalimat dan paragraf meskipun tidak sempurna. Nah, pada tahap ini jangan khawatir tentang tata bahasa ataupun konvensi yang mungkin akan terjadi kesalahan. Nah, kemudian bacalah apa yang telah Anda tulis, apa yang telah kita tulis, dan nilailah apakah tulisan tersebut sudah seperti yang kita maksudkan. Tulisan tersebut sudah apa yang sudah kita pikirkan tadi. Ataupun apakah sudah jelas kita menyampaikan maksud kita di dalam tulisan tersebut. Nah, di sini ada catatan. Revisi rencana kita jika tidak berhasil, kembali ke tahap 1 ataupun pra-menulis dan buat perubahan pada rencana.